Halo Sobat Madori, kali ini saya akan mereview tentang Tokusatsu ya, yang sangat terkenal yaitu Ultraman ya, dari Ultra Hero Series. Yang ini saya akan membahas satu-satu aja, satu persatu, tidak semuanya. Oke, jadi Ultraman ini adalah serial Tokusatsu produksi Suburaya Production ya, yang menampilkan pahlawan super bernama Ultraman. Series ini merupakan seri kedua dalam serial Ultra. Oke. Setelah serial Tokusatsu Ultra Q ya, namun menjadi serial pertama yang menampilkan Ultraman. Jadi Ultra Q belum ada Ultraman-nya. Seluruhnya terdiri dari 39 episode. Serial ini perkali ditayangkan di jaringan televisi TBS Jepang dari 17 Juli 1966 hingga 9 April 1967. Jadi ini sangat lama sekali dan artinya dari film 55 tahun yang lalu. Oke, belum pada yang lahir. Jadi Ultraman diciptakan oleh Eiji Tsuburaya dari Suburaya Production, seorang pelopor efek khusus. Oke. Jadi saya akan cerita cepat aja sejarahnya ya. Serial ini merupakan awal dari kesuksesan Suburaya yang terus bertahan hingga kini. Kasihan kisah Ultraman terbukti dengan kesuksesan Ultraman sebagai fenomena budaya pop di Jepang hingga kini. Pada waktu itu di Amerika Serikat tengah populer kisah pahlawan super, yaitu dari Marvel dan DC Comic. Namun kisah pahlawan super bukan raksasa belum ada yang pernah membuatnya. Jadi belum ada Ant-Man nih saat itu nih. Dan pada saat itu juga di Indonesia di tahun 50-an juga udah ada pahlawan-pahlawan super juga ya. Ya si Gundala, Godam, Sriasi, nanti ada film-filmnya nanti ya yang sudah dirilis ya ke depannya. Oke. Jadi kita bangga juga sebagai bangsa Indonesia punya pahlawan super yang kita buat sendiri ya, maupun menyadur pahlawan super yang di Amerika, tapi lumayan lah ada. Jadi ini buat Jepang original. Jadi bentuk mukanya Ultraman ini jadi diambil dari pahlawan Romawi ya. Ya, dari helm Romawi mirip-mirip lah begitulah. Oke. Jadi Ultraman ini adalah kisah pahlawan super ya, berukuran besar ya. Jadi Ultraman adalah konsep utama dari serial ini, walaupun sebagian besar dari serial Jepang ditayangkan selama setahun penuh. Serial ini dihentikan pada episode 39. Harusnya sampai 52 seri, 39 udah di stop karena tim produksi Suburaya mengaku kelelahan. Ya percayalah kelelahan lah, karena kalau dia berantem nih seperti ini nih. Oke. Ini kan dia buat DNA-nya kan secara manual nih. Zaman dulu kalau bikin gergaji, triplek, gabus itu hal yang kayak bentuk maket kota, hal yang luar biasa ya. Ya kalau dia berantem ngancurin dulu ya insaf lah yang bikin lah. Oke. Tidak seperti sekarang ya, dengan teknik CGI warna hijau semua jadi gampang. Oke. Oh zaman dulu kan dia mesti buat maketnya, makanya lucu sekali kalau nonton itu. Ya. Jadi benar-benar luar biasa lah. Oke. Jadi kesuksesan Ultraman ini membuat pikiran Suburaya membuat lanjutannya dan belum kemudian ternyata belum kapok ya, dengan judul Ultra Seven yang ini. Oke, nanti kita ceritakan. Oke. Kepopuleran Ultraman menjadi serial ini terus dikembangkan. Suburaya menambahkan kata original. Jadi Shodai Urutomari. Ya, Urutomari. Jadi Ultraman itu Urutomari. Ya, oke. Di belakang judul serial ini untuk membedakan dengan serial berikutnya. Jadi Shodai Urutomari. Urutomari benar. Urutoramari ya. Ya. Urutoramari. Rada susah juga bahasa Jepang. Oke. Jadi kita baca sinopsisnya. Jadi seperti yang saya lihat di sini ya, itu bahasa Jepang ya, artinya Ultraman berasal dari Nebula M78 ya, di sana tulisannya. Oke. Ya adalah seorang dosen jadi dia orang dosen, atau pelajar nih ya di Space University, serta anggota Space Garrison ya. Di kisah pula ia punya kehidupan di sana. Ayahnya seorang direktur dari Space Security Board. Nanti akan saya tunjukkan bapaknya yang mana, saya juga punya mainannya. Dan ibunya adalah guru di sekolah Ultra, saya juga punya mainannya. Nanti saya ceritakan juga. Kedatangan ke bumi ini karena dia lagi mengejar monster bernama Bemular ya. Namun Ultraman bertabrakan dengan sebuah kapal tempur dari patroli luar angkasa bernama SSIT yang berasal dari bumi. Pilotnya bernama Shin Hayata hampir terbunuh dalam kejadian itu, merasa bersalah. Ternyata punya hati nurani nih si Ultraman ini ya.
Jadi Ultraman membagi energinya kepada Hayata agar tetap hidup ya. Jadi Ultraman pun menjadi satu dengan Hayata. Jadi kalau si Hayata acungin jempolnya apa-apa ya pakai alat ya. Jadi akan berubah menjadi Ultraman. Jadi sehingga Ultraman harus menetap di bumi. Keinginan Ultraman untuk menetap di bumi itu mendapat izin dari si Zopi ya, yang mana Zopi ini ada komandan Space Garrison ya, nanti akan ceritakan juga siapa itu Zopi juga lebih lengkapnya. Saat itulah setiap kali monster menyerang bumi, Hayata selalu berubah menjadi Ultraman. Itu langsung berubah. Yang saya bingungnya ya, Ultraman gimana ngomongnya ya, mulutnya ngediem ya, padahal dia punya mulut ya. Mau tahu alasannya, pada saat itu teknologi belum seperti sekarang lah. Jadi Ultraman cuma ngomong melalui telepati kepada Ultraman lain ya. Jadi ini mulutnya tidak bergoyang karena pada saat itu suatu hal yang mujizat kalau helm ini bisa bergerak. Karena itu hal yang sangat susah sekali pada zaman itu ya. Jadi kita harus maklum, tidak seperti sekarang ini. Oke. Jadi Ultraman tidak pernah ada kelihatan giginya ya. Oke. Perubahan diri Hayata menjadi Ultraman dibantu sebuah alat bernama beta capsule yang selalu disimpan di saku kiri baju patrolinya. Ya pantesan kalau dia pegang langsung berubah ya. Ultraman sangat kuat dan memiliki banyak jurus. Wih, tengil juga ini Ultraman nih. Namun seperti kebanyakan pahlawan super lain yang memiliki kelemahan, ya kan. Superman terhadap batu Krypton, Ultraman lemah terhadap atmosfer bumi. Kasihan bener. Kalau Superman kena bumi malah jadi jagoan, di planetnya sendiri jadi gembel dia, nggak kuat, biasa aja orang biasa dia. Atmosfer bumi mengeluarkan energi matahari ya kan, menjadi sumber kekuatannya. Sama nih seperti Superman nih, doyannya matahari kekuatannya. Cuman bedanya kalau Superman makin kuat, kalau ini cuma 3 menit karena atmosfer bumi ya. Jadi waktu dia berubah jadi Ultraman ya, dia besar cuma 3 menit ya. Jadi kalau dia udah Ultraman hanya bisa bertarung dan wujud raksasa hanya selama 3 menit. Dalam perjuangan melindungi bumi, Ultraman akhirnya dikalahkan oleh makhluk luar angkasa bernama Zeton. Zeton menyerap, nanti manusia monster si Zeton nih, menyerap sang Ultraman dan membuatnya menjadi bola api untuk menyerang Ultraman ya. Bola api itu tembakan Zeton membuat color time di dada nih. Ini kalau udah keok nih berubah nih, bunyi ting 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 ya, kayak bel aja nih, kayak sensornya nih, menjadi hancur. Walaupun akhirnya Zeton dapat dikalahkan oleh tim SSIT, namun tampaknya Ultraman tak tertolong lagi, hampir mati nih kayaknya nih, syarat lah ya. Cara tiba-tiba Sophie muncul. Nah si Sophie nih muncul nih, bosnya nih, untuk menolong ya. Sophie menjelaskan pada Ultraman bahwa untuk memperbaiki color time yang rusak nih, yang dadanya nih tank ya, Ultraman harus menjalani perawatan di planet aslinya Nebula M78 ya. Ultraman hanya awalnya menolak karena bila berpisah dengan Hayata maka Hayata akan mati. Pada akhirnya Sophie memisahkan Ultraman dari Hayata dan memberikan cukup tenaga pada Hayata agar bisa bertahan untuk sementara hingga Ultraman kembali ke bumi ya. Tapi serial ini berakhir tanpa pernah diketahui karena 39 itu stop ya, apakah Hayata kembali bersatu dengan Ultraman atau tidak. Oke. Jadi kita baca spesifikasi Ultraman ini adalah tingginya 40 meter ya. Beratnya 35.000 ton. Nah, ini menjadi pikiran saya nih, 35.000 ton. Waduh, berat banget, 40 meter 35 ton. 35.000 ton apa kilogram kali ya? Harusnya kilogram. 35 ton masih masuk akal. Kalau 35.000 ton agaknya di luar nalar. Jadi kalau dia sekali nginjak bumi bisa bolong kali ini. Umurnya 20.000 tahun menurut perhitungan kalender bumi. Wah, ternyata makhluk purba juga nih dia. Kecepatan terbangnya Ultraman bisa terbang Mach 5, artinya 5 kali kecepatan suara. Larinya 700 km per jam. Ke Bali cuma sejam nih, sejam setengah dia lari kalau ke Bali nih. Jurusnya banyak loh. Ada Spectrum Caution, senjata trademark menyerang tangan kiri secara horizontal dan kanan secara vertikal ya kan, kayak bikin salib ya. Jadi keluar sinar ya, namanya Spectrum Caution ya. Misalnya Yatsukazaki Kohrin, cincin sinar mampu menotong benda apa saja ya. Attack Beam yang sinar dikeluarkan oleh dari pukulannya. Ultra Stroke Beam, sinar yang mampu melihat benda-benda yang tidak kelihatan seperti kapal induk alien Baltan yang tersembunyi ya. Ultra Air Attack, sinar anti gravitasi.
Ultra Water Stream, sebuah pancan air dari tangan untuk memadam api. Wah, jadi kalau kebakaran panggil Ultraman nih, jadi pemadam kebakaran. Sama Teleportation, mampu pindah secara seketika ke berbagai tempat di galaksi. Wah, hebat ya, bisa pindah cepat ya. Ring, mampu meningkat monster dengan menggunakan cahaya yang berbentuk rantai. Wah, jurus-jurusnya banyak juga. Oke, Sobat Madori, saya akan melanjutkan nanti dengan yang keduanya dengan si Sophie. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini, karena channel subscribe itu gratis ya. Dan juga ada tambahan sedikit ya. Jadi untuk seri Ultraman ini ada dibagi 3 periode ya. Jadi ada periode Showa ya, sebelum tahun 90, periode Heisei setelah tahun 1990 sampai 2019 ya. Terusnya ada episode Reiwa ya, nanti akan diperjelas dah di vlog berikutnya. Oke. Jadi sangat-sangat banyak sekali ya. Jadi saya punya koleksinya baru sampai yang Showa dah, sampai Heisei ya. Heisei sedikit lah, nggak banyak. Oke, nanti saya akan tunjukkan semua, karena seri yang Ultra Series yang pertama yang kali keluar adalah 40 buah. Ya, dengan model seperti ini semua. Dan ini ada mainan legendaris yang dicari para kolektor sedunia. Oke, Sobat Madori, see you again. Kita bertemu lagi di vlog berikutnya. Bye.